Halo guys, back to Ibu Kos di Belanda. Aku mau vlog kali ini aku mau ceritain tentang gimana pertama kali aku akhirnya bisa ke Belanda dan ketemu suamiku yang sekarang gitu. Jadi ikutin terus obrolannya dan jangan lupa klik subscribe, support saya untuk saya bisa terus nge-vlog dan komen, like, and share. Oke, enjoy. Jadi mengenang masa lalu. Jadi ceritanya nih mengenang masa lalu. Gue mau tanya. Jadi lu udah berapa tahunnya di Belanda ya kurang lebih ya? Berarti gue datang 2016 April gue datang. Gue datang 2016 April tuh, 2016 tuh. Berarti sekarang lu married berarti 2015 dong. Gue 2015 September kan? Iya. Gue ingetnya lu Septembernya doang. Iya, September gue married. Terus gue mesti ujian tuh. Gue ujian nungguin 6 bulan tuh surat-surat tuh gue. Nah 6 bulan gue nunggu surat. Baru gue bisa. Tunggu. Gue tanya dulu, gue kan udah lupa nih proses ketemunya si Bert-nya dulu. Lu jangan cerita yang itu dulu, lu cerita. Oh, cerita proses ya. Gue lupa ingat waktu itu proses ketemunya si Bert itu tuh gimana ya? Nah, si prosesnya gue ketemu tuh kan. Itu Agustus ya kalau nggak salah ya. Iya, gue dapet WhatsApp tuh kan. Tiba-tiba dari temen gue dari Belanda tuh si Dunya. Nah, terus gue dapet messenger, dia nanya apa kabar. Nah, terus udah gitu gue ya udah pas dia nanya lu masih single enggak, gue bilang iyalah, gue bilang kan masih single. Terus dia bilang gue mau kenalin lu orang Belanda, kata gue temen lu. Dia bilang bukan, jadi Dunya punya sahabatnya itu satu kantor sama Bert gitu, satu kantor. Nah jadi si Bert itu boleh dibilang ya bukan temen Dunya, bukan temennya, sahabatnya, kolega lah gitu. Jadi terus gue juga bilang, kok lu pede amat kenalin gue sama orang yang lu nggak kenal. Soalnya gue berdua sama si sahabat gue ini nonton film Long Distance Relationship di program TV. Dia bilang kayaknya kalau kita lihat, dia bilang dia jadi lagi nonton, terus dia tiba-tiba inget si Bert gitu. Dia bilang kayaknya ada ya kolega kita yang juga lagi long distance relationship sama orang Thailand tuh kan. Waktu itu dia pacaran tuh sama orang Thailand. Nah, gua kenalan, udah ketemuan gitu. Pokoknya udah dating sana sini lah gitu. Akhirnya tiba-tiba gua dapet message, si Dunya bilang, mau nggak katanya, kalau misalnya lu mau nanti gua kenalin, kata dia. Gua bilang, aduh Dunya, gua bilang, yang udah deket aja si Patrick nih maksudnya ya, yang udah deket aja cuman Omdo bilangnya mau sponsor, mau dateng, mau apa, gue bilang apalagi yang lu nggak kenal, lu nggak tahu juntrungannya siapa orangnya gitu. Gue kayak ya setengah nggak optimis lah. Terus kata si Dunya, ya terserah, kata dia, up to you. Kalau misalnya lu mau ya up to you, I can introduce gitu. Tapi kalau misalnya lu nggak mau, ya it's okay gitu. It's like a gambling, kata dia gitu. Gue pikir, ya why not lah ya. Gue lagi di busway tuh gue inget banget tuh gue lagi sama si Vivi. Ya udahlah, gue ambil lah kesempatan inilah, udah. Tapi gue bilang, lu jangan kasih lihat foto gue ya, gue bilang. Pokoknya lu hanya gue pengen lihat foto dari dia, gue bilang. Oke, kata dia. Udah ntar gue mintain. Ntar gue kasih nomor handphone lu, nggak apa-apa ya, kata dia. Ya nggak apa-apa, kata dia. Udah malam apa kalau nggak salah apa, kayaknya langsung deh malamnya deh. Gue dapet message. Enggak. Besok, hari besok gue lagi makan siang. Gue inget banget gue lagi makan.
Terus tiba-tiba gue dapat message, dia nanya pakai bahasa Inggris, "Hi, how are you?" Terus nomornya juga +31. "Hi, how are you?" Gue kaget nih, kayaknya sih ini si Bert gitu kan, gue udah pede dong, siapa lagi kan. Udah ngobrol, terus gue bilang, ntar kita ini aja teleponan, kata gue. Udah jadi malam, langsung tuh, bedanya kan kita waktu itu 6 jam ya, kayaknya waktu itu saat-saat waktu 6 jam deh. Udah gue kita bel-belan, langsung video call. Itu hari pertama tuh kayak langsung gini loh, Ing, kayak gua sama lu kayak udah kenal lama gitu, Ing. Itu rasanya tuh aneh deh. Jadi kayak enggak kayak lu sama orang yang baru kenal kagok gitu, kayak aduh gua nggak enak nih ngomongnya. Enggak, kayak ngeflow aja gitu, kayak kita ngeflow aja, Ing, gitu. Jadi perasaan gua tuh itu hari pertama, perasaan gua itu nggak bisa dibuat-buat kan. Jadi itulah feeling gue waktu saat kita teleponan, kita langsung kayak sparkling gitu, kayak gitu. Terus gue juga pas jadi sebelum dia bel tuh kan dia kasih, si Dunya ini kasih lihat foto. Pas gue liat foto, gue bilang ini umur 45 Dunya. Dia ngomongnya 45, Ing. Berarti berapa tuh? Kan sekarang si Bert 52 ya. Berarti kalau 6 tahun yang lalu berapa tuh, Ing? 46 ya? Iyalah 46. Iya, dulunya masih 38. Iya, nah udah tuh, Ing. Terus ada yang turun. Enggak dong, lu masih 36 cuy. Iya, 36 say, bener, 6 tahun. Nah, terus udah gitu gue bilang, Dunya lu yakin ini umur 45? Emang kenapa, katanya? Does he look old, kata dia gitu. Gue bilang enggak, kata gue ini kayak umur 30, gue bilang. Iya gitu. Terus udah, nanti lu ngobrol aja, lu tanya-tanya. Udah, jadi malam itu gue langsung tanya deh tuh ya. Dia langsung ngomong, bener gue usia gue sekian, kata dia. Gue kaget dong, wah gila. Ya gue kan ngebayanginnya ya, botak gitu kan. Apa tuh, gitu deh, keriput gitu, namanya 45 ya, 45 kan udah mau 50. Gitu, gue ngebayanginnya gitu aja, ya. Perut endut gitu kan, kayak tapi pas gue liat, ya oke gitu, terus gue feeling juga oke gitu, kayak ngobrol juga ngeflow gitu, santai gitu, dari pertama terus, nah terus dia nanya, dia bilang, kayaknya gue pengen berkunjung nih ke tempat lu, kata dia gitu. Gue bilang mungkin kita bisa kenalan sama orang tua kita gitu. Gue bilang ya ayo yaudah video call ya sama orang tua gue. Tapi dia nggak bisa bahasa Indonesia, kita pakai bahasa Inggris aja, nggak apa-apa, nanti gue terjemahin. Wah gila itu, pas bel, emaknya, bapaknya, adeknya, semua keluarga ngumpul. Pakai bahasa itu serius? Serius. Itu kapan? Itu kapan ya itu ya? Kayaknya sebelum dia kayaknya gue belum ceritain deh yang itu. Gitu ya. Itu sebelum si Bert nanyain kapan mau sebelum si Bert bilang mau ke Jakarta. Itu sebelum. Berarti dia udah kenalin keluarga dulu tuh. Itu dia udah kenalin tuh. Itu waktu itu si Patrick belum sampai di Jakarta kan berarti kan? Itu juga belum kepikiran tuh si Patrick. Pokoknya hilang dah ya, belum. Dah selesai. Nah, barulah tapi udah kenalin keluarga udah. Ya. So sweet. Nah, barulah sebelum itu, setelah itu dia ngomong, gue mau ke Jakarta ya, jenguk keluarga lu. Tunggu. Gue masih penasaran. Itu lu udah teleponan berapa lama sama dia? Dari lu kenal? Kayaknya sih sekitar 2 minggu dah, Ing. 2 minggu udah mulai kenalin orang tua. Cepet dah. Oke. Terus kayak gitu, udah akhirnya 2 minggu itu, setelah 2 minggu gue soalnya biasanya kalau laki-laki mau kenalin kita ke keluarga tuh tandanya dia tuh serius ya, laki-laki yang baik. Baik ya, serius ya. Mau itu dia bule atau dia maupun itu orang kita Chinese, itu harusnya itikadnya udah benar, maksudnya udah serius lah, maksudnya dia memang mau menjalin hubungan serius dengan kita. Gue nggak tahu cerita yang itu loh, serius. Nah, terus ya, jadi lu tahu ya sekarang ya.
Terus habis 2 minggu dia ngomong, gue ini deh, gue mau berkunjung ngelihat keluarga lu gantian, kata dia gitu. Gue bilang, hah, lu mau ke Jakarta? Iya, mungkin sekitar 3 minggu. Nah, itu Ing, tanggal berapa? Tanggal berapa tuh Ing dia datang Ing? Tanggal pokoknya Agustus tanggal berapa gitu. 14 apa pokoknya tengahan. Pokoknya intinya pas lu pas si Bert bilang mau datang, si Patrick juga bersamaan nih mau datang gitu kan. Terus lu bilang, "Tak, kita kasih aja surprise buat si Patrick karena lu juga udah jarang ketemu." Gue bilang gini, "Wah, Patrick, gue tahu orang. Patrick bukan tipe orang yang kalau dikasih surprise tuh wah, suka reaksinya. Enggak, beda dia." Gitu. Tapi lu kayak ngerasa udahlah gitu kan, Ing. Bener gak, Ing? Maksudnya kayaknya gue maksa banget. Iya, lu maksa banget. Maksa gitu maksudnya. Dia kan janji sama lu nya kan sebenarnya besokannya ya. Iya, bener. Pokoknya kayak lu tuh kayak ngerasa, ayolah gitu, pasti dia happy gitu. Tapi gue malah kepikiran gue kayak lu masih, ya gue tahu sih antara ragu lu juga gitu udah kangen sama dia, tapi lu juga gimana ya kayak emang udah mulai kayak lu kangen banget sama dia, pengen ketemu, tapi lu juga antara yakin nggak yakin nih bakal berhasil nggak nih surprise-nya lu gitu kan. Tapi karena lu kayak tapi ternyata feeling lu tuh udah ada ya, feeling tuh udah ada rasa. Terus udah gitu kita datengin ya, kita samperin tuh kan si Patrick gitu, kita samperin. Jadi pada saat si Bert bilang ya udah deh gitu, gue mau berkunjung gitu. Wah, gue langsung bilang kan, oke. Gue bilang kayaknya gue nggak bisa nih nemenin lu setiap hari. Dia bilang oke, nggak masalah, nggak apa-apa, gue sendirian aja. Nah itu tuh, terus kita tanggal kayaknya 14 deh, 14 Agustus. Nah Patrick kita samperin ke hotel, bener kan, Arya Duta. Dia sampai sekarang tahu gak sih? Gue cerita, gue bilang gini, sekarang udah tahu ya. Iya, kata gue gini, my future, kata gue, masa depan gue lebih penting daripada kantor, gue gituin, tau gak? Wah gila, langsung sih Bert. Oke. Oke, kata dia 3 minggu katanya gue datang. Udah dong, malamnya itu bener-bener itu sih nggak tahu dah dibilang, ya itulah, nggak tahu miracle, nggak tahu mukjizat. Kalau kita kan bilangnya myoho ya, kalau kita kan bilang kekuatan ya. Nah tiba-tiba malamnya dia ngomong, dia bilang, Marta, dia masih ngomong gue Marta ya, Marta. Gue masih inget tuh, lu chat sama gue terus chat sama dia juga tuh. Iya gila deh, itu mah bener-bener kayak orang, kayak roller, bener-bener itu roller coaster. Tiba-tiba dia bilang, Marta, gimana kalau kedatangan gue 3 minggu jadi rencana kita menikah. Tok, langsung gue langsung tunggu. Emang hari itu juga belum? Gue lupa, pokoknya 3 minggu sih, Ing. Soalnya kayaknya enggak, malam itu gue ingetnya lu masih WA sama gue, nangis, tapi lu masih ngomong sebenarnya, lu masih nanya ke si Bert. Sebenarnya lu future lu maunya apa sih? Terus si Bertnya langsung korek, benar. Oh, gue nanya gini, apa sih misi tujuan hidup lu? Gue bilang gitu. Iya. Terus dia bilang, itu malam itu tuh kejadiannya lu putus sama Patrick, malamnya lu chat sama dia tuh begitu. Karena lu ngasih laporan sama gue nih. Bener. Terus gue bilang, apa sih? Ternyata ngeklik sama lu. Kata gue, kok dia sama sih tujuannya gitu, mau bahagiain orang, kata dia gitu, mau membahagiakan orang lain. Wow, dalam hati gue, oh wow, gitu, maksudnya mulia banget gitu, mana ada orang mikir membahagiain orang gitu, ya nggak sih? Iya, sedangkan kita kan juga disuruh kan memikirkan orang lain. Iya, mikirkan orang lain, tapi kata gue kayaknya wow, how unik ya gitu, dia punya pemikiran gitu. Jadi amazed gitu sama dia. Udah, gue pengen menanyakan sesuatu nih sama lu, katanya, mengenai masa depan, kata dia. Terus gue langsung gitu kan, nggak bisa ngomong kan, can you later call me back gitu kan. Oke, malamnya kalau nggak salah dia call back bener-bener serius, empat mata. Dia langsung nanya, Ing, gimana kalau kedatangan gue? Video call ya? Iya, video call. Dia kan nggak pernah telepon doang, video call. Gimana kalau kedatangan gue 3 minggu diganti dengan rencana pernikahan kita? Apakah lu juga setuju? Dia nanya gitu, Ing. Tok gitu kan. Gila ya.
setuju. Terus dia, nah apakah lu setuju, kata dia gitu. Terus gue bilang oke. Gue bilang enggak, terus dia bilang ini, lu nggak usah jawab, kata dia gitu, lu nggak usah jawab sekarang, kata dia. Take your time gitu. Saya lu ini aja, lu pikir-pikir dulu yang terbaik, lu ngobrol dulu sama orang tua lu gini. Oke, gue masih oke-okean aja tuh Ing. Gue kayak masih nyangka, benar nggak Ing? Nggak percaya ya. Iya Ing. Terus gue pikir, namanya orang baru kenal ya guys. Iya. Paling 3 minggu ya itu ya posisi. Jangan keluarga lu, gue aja juga wanti-wanti lu terus. Sampai mau booking wedding gown aja gue tuh, lu yakinin dulu nggak sih? Lu yakinin dulu. Uangnya udah masuk belum nih ke Western Union lu? Tapi kalau tanggapan nyokap bokap sih lebih kayak, oh gitu, karena dia udah lihat kan si Bert gitu. Jadi dia bilang, oh kelihatannya baik-baik nih orangnya gitu, kelihatannya serius sama lu nih gitu. Oke, mama papa setuju aja gitu, asal lu baik-baik aja. Pas juga udah dikenalin keluarga, yang itu gue nggak tahu banget yang dikasih video call. Iya, itu lah pokoknya intinya gue sama si Bert tuh ada sempet kenalin lah gitu. Kita berdua-duaan tuh kita udah ketemu keluarga via telepon, video call itu udah. Gila lu Ing, jadi itu kan kita cuman punya waktu 3 minggu, bener gak Ing? Dari Agustus itu ke 6 September itu tuh cuman 3 minggu. Enggak. 3 minggu Ing? Iya 3 minggu. Gila, gue inget banget Ing. Itu gue ngurusin itu sampai sivil. Meeting. Iya loh, gue ke sivil, gue ngurusin ke kedutaan sendiri Ing, naik Gojek. Gila deh, itu yang lu nggak tahu Ing. Itu yang wedding kan sama lu doang, wedding gown. Support bener-bener ya, alam semesta support ya, sesuai kayak apa mah seirama gitu. Iya. Jadi bener-bener support. Kayaknya si Bertnya juga nggak jadi tahu lu bukan wanita yang bermata matre lah istilah kata, semua maunya yang bagus. Bahkan lu juga memberikan dia sesuatu tuh yang lebih murah, ya kan, kayak diskon, dapat ini. Jadi dia juga bisa nilai, oh iya nih, itu dia. Ini cewek, gue bingung. Ini cewek kok bantu gue hemat gitu loh, diskon ya kan. Gak harus di hotel ya kan. Kalau orang kan aji mumpung nih, banyak orang aji mumpung. Istilah kata lu, kalau seandainya nggak jadi pun batal, ya udah dia yang spend money kok, istilah kata. Kalau ini kan lu enggak, bener-bener lu memang udah yakin dia nih memang bakal jadi pasangan hidup gua, dan gua juga harus pakai uang dia tuh hati-hati. Makanya gue pikir ya semua balik lagi deh ya ke diri kita doa aja balik gitu. Kalau misalnya orang mau review mau apapun, balik lagi sama kita punya yang jalaninnya bagaimana gitu. Kalau kita jujur baik, pasti sih jalannya lurus-lurus aja sih menurut gue, bener nggak Ing? Gitu. Benar. Nah akhirnya, iya benar, gue setuju itu. Kita kalau one day kita amit-amit ya istilah kata, kalaupun sampai kita ketemu penipu atau ketemu orang yang tidak baik, pasti kita balik lagi, kita harus tinjau diri lah ya. Kenapa kok kita bisa ketemu orang kayak gini, ya kan? Mungkinkah kita pernah menipu atau apa? Jadi karena tujuan lu nya tulus, memang lu bukannya untuk aneh-aneh, dia juga tujuan hidupnya jelas, makanya lu ketemunya benar gitu loh. Dan malam itu saat lu ketemu si Patrick, yang langsung dikasih tahu gitu, akhir hubungan lu tuh walaupun menyesakkan, tapi ya udahlah, itu hikmah baik yang langsung bisa dapat keputusan. Si Bert datang tuh nggak sia-sia lagi, langsung married gitu, udah nggak pakai pacar lama-lama, tapi langsung ngeklik aja ya. Itu sih susah-susah gampang loh, tak? Gila, kayaknya mungkin masa lampau tuh udah sama dia sebenarnya. Cuma lu tuh berjanji ketemu lagi nanti. Benar. Cuma melalui proses berkalpa-kalpa yang benar. Yang pengen ke Belanda. Benar. Akhirnya lu memang dapat. Tapi ya ini ya. Udah janji hidup lu. Benar. Tapi dari lu berjuangnya kan orang nggak tahu kenapa lu akhirnya bisa ketemu. Iya, betul. Ketemu si Bert, jodoh yang benar. Jodoh yang lu bayangin aja, lu tarik jodoh ribuan mil yang lu nggak mungkin punya sebenarnya, nggak mungkin gitu mas. Kayak rasanya tuh happy-nya tuh unlimited happy gitu.
unlimited tuh kan udah nggak terbatas, tau gak lu? Rasa kebahagiaan lu tuh nggak bisa diungkapin, jadi unlimited. Nah udah terjadilah tuh hari wedding kan, tanggal 6. Nah wedding lah terjadi, kita video call tuh lagi tuh Ing kan sama keluarga dia tuh, nih gue udah mau wedding day nih gitu. Jadi intinya mah perjalanannya mah singkat gitu ya, perkenalan gue lah boleh dibilang singkat lah gitu sama si Bert ya. Terus ya itu ya sebenarnya yang nggak mungkin jadi mungkin gitu kalau cerita gue sih Ing gitu. Kayak misalnya gue tiba-tiba dikenalin sama orang yang which is bukan teman baik gitu, dan dia pun juga bukan temennya si Bert gitu, kok bisa dia ngenalin ke gue gitu. Itu aja sih ya yang dari cerita gue perkenalan gitu. Jadi kayak cerita yang karena ngapain? Ya mungkin jodohnya udah saatnya lah ya. Mungkin ya. Udah saatnya jodoh itu memang udah saat. Yang gue mau cerita, jadi tuh perjuangan gue sebenarnya 10 tahun doain. Gue kayak doa tuh. Iya lu doa. 10 tahun tuh gue doa tuh, gue mati-matian berjuang karena gue inget banget ada salah satu teman gue bilang, lu ada nggak sih doa untuk pasangan? Terus gue bilang enggak, gue nggak pernah doa pasangan. Oh lu harus doa pasangan gitu, jadi apapun itu doa kata dia. Ya udah akhirnya gue mulai tulis di buku. Wah bukunya gue masih bawa ya ini ya. Gue ada buku, jadi bukunya itu gue tulis doa gue detail. Jadi doa gue yang untuk pasangan tuh gue detail. Jadi satu-satu kayak umurnya berapa, orangnya seperti apa, itu detail tuh Ing, gue tulis Ing. Nah sama kayak misalnya lu juga doa gitu, pasangan suami lu tuh mau seperti apa kata dia. Udah gue tulis tuh Ing, oh dia IT. Itu Ing doa gue 10 tahun tuh gue fokus terus no matter what. Sampai gue mikir ini doa yang gak mungkin loh, gue mau kenalan dari mana ini orang Belanda, temen aja orang Indonesia kabeh gitu kan, temen aja orang Indonesia semua. Impossible to possible, makanya gue bilang cerita gue tuh kayak impossible to possible gitu. Nah tapi back to cerita gue, ya intinya akhirnya gue menikah gitu, dan ya sekarang lah sampai sekarang 6 tahun gitu. Dan gue gak nyangka sih ini kayak the longest relationship. 10 tahun. Namanya? 10 tahun doa lu tuh benar-benar terkabul. Lu pernah cerita sih sama gue waktu kita ketemuan kan, kita udah lama juga putus hubungan. Waktu dari SMA, terakhir SMA, kuliah tuh kayak udah kayak kita masing-masing, sampai kita kerja nggak tahu gimana kita kok bisa ketemu lagi, gue juga lupa ya. Kayaknya ketemuannya tuh kita udah umur 30-an lah. Sama kan umur lu sama gue kan sama. Gue udah punya anak 3 waktu itu, terus gue yang bisa pergi-pergi sama lu waktu itu kan. Terus lu cerita sih, ya Ing gue liat lu enak, punya anak, udah enak gitu lah. Lu selalu ngomong, lu bilang gue doa terus nih Ing, cuman kapannya dia. Kalau tiap kali kita lagi dinner time berdua ngobrolnya ya tentang pasangan hidup gitu kan. Gue bilang ya tidak ada doa yang tidak pernah terkabul. Jadi waktu itu pas lu merit aja tuh gue sampai nangis gitu loh, waktu di altar tuh, altar Buddha di kita lagi pemberkatan itu, gue tuh juga sampai nangis gitu. Akhirnya teman gue bisa mengakhiri masa lajangnya dengan orang pilihan dia. Oh my god, so sweet banget. Kaget banget. Bener, itu sesuatu kayaknya di dunia itu paling sedikit ya dapat yang kayak begitu ya, maksudnya 1000 mungkin 1 kali, kalau orang bilang 1001 tuh bener yang lu nyari bisa pasti nggak ada gitu ya, gitu bisa langsung ngeklik, itu tuh kayaknya susah banget ya. Bener. Dan gue temui tuh sama temen gue sendiri, sahabat gue sendiri, yang nggak sangka aja. Terus nggak berapa lama lu merit 2015, 2016 lu ke Belanda. Ya kan? Setahun kemudian gue bisa ngunjungin lu, itu gila, luar biasa juga sih. 2017. 2017. Oh 2017 ya? 2017 Januari. Tapi sekarang tinggal fokus sama tentang baby ya. Tentang baby, benar. Baby Bert. Dia kerja. Iya benar. Baby Bert. Baby Bert. Oh iya benar Baby Bert.
itulah yang kita masih berjuang. Ya, itu doa lagi deh. Iya. Semoga tidak ada doa yang tidak terkabul. Betul. Ya, jadi setelah panjang kali lebar itu, lu ada rasa nggak setelah ketemu Bert itu, ini bener nggak sih jodoh gue gitu kan? Itu banyak tuh yang nanya tuh. Banyak yang bertanya-tanya tuh kayak Tak, setelah married how is your feeling gitu kan, apakah lo masih sama nih feeling lo sama sebelumnya gitu. Gue jawab sama, nggak ada berubah, dia juga sama, dia bukan dia yang jadi lain gitu. Itu feeling gue yang gue rasain kayak jadi obstacle-nya sih, tantangannya sih lebih bahasa, lebih ke temen, lebih ke apa-apa sendirian, lo nggak bisa ngarepin siapa yang mau membantu lo, siapa kalau bukan diri lo sendiri.